anak-anak, assalamualaikum. Perkenalkan, Ibu Sarah Diba Rosliana. Di SMP 22 ini Ibu mengajar mata pelajaran SBK ya di kelas 7 ini untuk 1 tahun ke depan. Dan Ibu harap kalian dapat mengikuti mata pelajaran SBK ini dengan baik. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai cara menggambar ya. Menggambar flora, fauna, atau alam benda ya. Itu simak video ini sampai akhir ya anak-anak. Dan materi kali ini adalah menggambar flora, fauna, dan juga alam benda ya. Kita akan belajar menggambar. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dari menggambar. Yang kedua, mendeskripsikan objek, komposisi, dan teknik dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, mengetahui alat bahan dalam menggambar. Yang keempat, kalian nanti akan membuat suatu gambar flora, fauna, atau alam benda. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Itu kira-kira gambar apa saja, anak-anak? Ya, betul, itu adalah gambar hewan, itu ayam, ya. Ada ayam, lalu ada bunga, itu lukisan bunga, dan juga ada lukisan atau gambar benda di sekitar kita ya. Seperti yang akan kita pelajari kali ini, kita akan belajar menggambar hewan, tumbuhan, dan juga benda-benda di sekitar kalian. Nah, apa itu definisi menggambar? Menggambar itu cakupannya ada beberapa definisi ya. Pengertian menggambar itu ada objek, komposisi, dan juga teknik. Itu saling keterkaitan antara objek, komposisi, dan juga teknik. Kita akan menggambar apa? Jelas kita akan menggambar flora, fauna, dan juga alam benda yang ada di sekitar kita. Nah, pengertian menggambar itu sendiri adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Perlu kalian ketahui, menggambar itu ada sejak zaman dahulu loh, pada zaman purba tepatnya. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba itu, gambar juga memberikan kekuatan motivasi untuk dapat bertahan hidup ya. Jadi bisa dibilang gambar itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan suatu pesan ya pada zaman purba itu, karena pada zaman purba itu belum ada yang namanya tulisan. Lalu kita masuki ke dalam objek. Apa itu objek? Objek itu adalah sesuatu yang akan kita gambar ya anak-anak. Menggambar itu tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta ini adalah merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar ya. Keindahan flora dan fauna
dan juga alam benda merupakan sumber inspirasi eksplorasi dalam menggambar. Nah, kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di situ ada gambar hewan, contohnya itu adalah kelinci ya. Ada juga gambar bunga dan juga ada gambar radio ya. Sebelum kalian menggambar itu, kalian harus menyiapkan objek yang akan kalian gambar. Misal, kalian mau menggambar kelinci, kalian amati kelinci tersebut dengan seksama, baru kalian bisa memulai untuk menggambar. Lalu ada yang disebut dengan komposisi. Komposisi ini adalah penguasaan. Komposisi itu penting ya. Komposisi itu adalah pemberian warna terhadap gambar yang kita buat ya. Penguasaan komposisi itu penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya anak-anak. Nah, komposisi dalam menggambar itu ada dua, yaitu komposisi asimetris dan juga komposisi simetris. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah jika komposisi asimetris itu adalah bagian kanan dan bagian kiri pada gambar itu warnanya tidak sama ya. Kalian coba lihat gambar gelas itu, warna di sebelah kiri itu lebih gelap dibanding dengan warna sebelah kanan ya. Atau tidak sama antara kanan dan kiri. Dan kalau gambar dengan komposisi simetris, kalian bisa lihat gambar botol tersebut dan juga gelas tersebut itu antara kanan dan kirinya itu mempunyai warna yang sama ya, lebih gelap antara kanan dan kirinya. Jadi seimbang lah gitu. Dalam segi warnanya ya, di tengahnya itu agak terang. Nah, selanjutnya teknik menggambar ya. Kita akan belajar teknik menggambar. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar itu, yang pertama harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Jelas kita harus menentukan objek sebelum menggambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Kita amati dengan teliti bagian-bagian dari objek gambar tersebut ya. Garis lurusnya, garis lengkungnya, kita harus amati dengan seksama. Lalu yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, setelah kalian perhatikan garis-garisnya, kalian lalu sambungkan bagian per bagian tersebut ya, hingga jadi gambar yang utuh. Lalu kalian berikan dimensi gelap dan terang, baik hitam ataupun putih ataupun berwarna ya. Ini disebut dengan gradasi pada gambar ya, nomor 4. Dan juga yang kelima itu memberi kesan untuk latar belakang. Dan jangan lupa backgroundnya juga diwarnain ya anak-anak kalau menggambar. Nah, yang pertama kita akan menggambar flora ya, atau yang disebut dengan tumbuhan. Kalau kalian belum tahu, flora itu adalah tumbuhan. Contohnya kita akan menggambar bunga Kamboja nih anak-anak. Pertama kita akan bentuk dulu lingkaran, satu lingkaran besar. Lalu kita bentuk lingkaran kecil di tengahnya. Lalu kita buat bentuk oval di setiap sisi ya. Bentuk oval, 5 bentuk oval di setiap sisinya. Lalu kalian
hapus dan sedikit-sedikit untuk menggambar, bikin sketsa sesuai dengan aslinya. Yang kedua itu, lalu setelah itu kalian hapus lingkaran besar tersebut, dan lalu kalian selanjutnya warnai dengan cat warna ataupun dengan pensil warna ya. Kalian masukkan komposisi warna. Di situ ada komposisi warna pink dan warna merah ya. Teknik menggambar fauna pun sama ya. Pada dasarnya kalian bentuk dulu oval seperti pada gambar nomor 1. Yang kedua, tambahkan beberapa kerucut untuk bagian leher, kepala, dan ekor. Dan juga beri gambar sayap yang terakhir, dan juga kalian warnai ya. Dan untuk teknik menggambar alam benda pun sama. Pada prinsipnya kalian bentuk dulu oval, lingkaran-lingkaran seperti ini, silinder dan oval seperti gambar nomor 1. Dan yang kedua itu kalian buat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring ya di tengah-tengah itu. Lalu sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Cukup mudah ya anak-anak. Nah, pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, menggunakan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau pewarnaan background. Adapun alat dan bahan yang dapat kalian gunakan untuk menggambar, yang pertama kalian menggunakan pensil untuk membuat sketsa gambar. Yang kedua ada pensil warna, itu untuk mewarnai gambar kalian. Lalu ada buku gambar, jelas kalian menggambar itu harus di buku gambar ya. Dan yang selanjutnya ada krayon, itu adalah pilihan. Jika tidak ada pensil warna, kalian boleh memakai krayon ataupun cat air ya. Dan yang selanjutnya ada pulpen atau spidol, boleh pakai spidol untuk menebali gambar. Itu hanya pilihan saja. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Materinya cukup sampai di sini. Dan tugasnya itu kalian rangkum ya video pembelajaran ini. Dan tugas untuk minggu depan itu adalah kalian harus menyiapkan kertas gambar A3, pensil dan penghapus, penggaris, dan juga alat warna ya. Juga spidol atau pulpen untuk menebali jika kalian memerlukannya. Jangan lupa ya anak-anak, minggu depan disiapkan semua alat-alat ini. Nah, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk perhatiannya.